Dalam video ini, kita akan membahas mengenai stok 1, produksi, pengelolaan proses, menu pendaftaran proses. Proses merujuk pada rangkaian langkah-langkah ketika memproduksi sebuah produk dengan mengonsumsi bahan baku dan tambahan. Dan untuk mengelola produksi dari produk manufaktur Anda dan menghitung biaya produksi, Anda butuh dan harus mendaftarkan proses produksi Anda dalam kode proses. Dan di video ini, kita akan mempelajari cara mendaftarkan kode proses dan kode pabrik. Kemudian terakhir, cara menghubungkan proses dengan barang yang diproduksi. Sebagai contoh, misalnya Anda memproses bahan baku A untuk memproduksi barang jadi B dan terdapat proses untuk memproduksinya. Maka, Anda harus mendaftarkan prosesnya terlebih dahulu melalui menu pendaftaran proses. Untuk mendaftarkan proses, Anda dapat menggunakan tombol baru di bagian bawah, atau jika Anda ingin mengupload data proses dalam jumlah besar, Anda dapat menggunakan tombol ikon web uploader. Anda dapat mengunduh contoh laporan Excel, kemudian isi kolom sesuai dengan formatnya pada template, kemudian salin dan tempel data pada layar web uploader, lalu klik simpan untuk mengupload data. Dan kita akan membahas cara mendaftarkan proses secara manual. Klik baru di bagian bawah, masukkan 5 digit kode dan nama dari proses produksi, dan atur urutan dari produksi, lalu klik simpan. Sebagai contoh, saya telah mendaftarkan proses bernama proses perakitan. Misalnya, Anda merakit bahan baku A untuk menjadi barang jadi B, dan prosesnya adalah perakitan. Setelah Anda mendaftarkan proses, dan jika ternyata terdapat rangkaian langkah perkembangan yang lebih rinci dari proses tersebut, misalnya tidak hanya sekedar proses perakitan biasa, melainkan terdapat 3 sublangkah dari proses perakitan tersebut, yaitu pra-perakitan, perakitan, dan penyelesaian. Maka, Anda butuh mendaftarkan kode pekerjaan untuk kode proses. Anda dapat klik pada tombol pendaftaran di sisi kanan proses tersebut. Dan sebelum membahas kode pekerjaan, mohon diingat Anda harus memasukkan urutan proses yang akurat, karena ini akan diterapkan ketika Anda menghitung biaya produksi di stok 2, menu biaya. Kemudian klik pendaftaran, dan klik baru untuk mendaftarkan sublangkah dari proses. Atur kode pekerjaan dan nama pekerjaan. Misalnya penyelesaian 2. Dan kemudian atur kedua kolom berikutnya. Di kolom jenis sumber daya input, pilih jenis dari bahan sumber daya yang diinput ke dalam produksi. Misalnya jika pekerjaan ini membutuhkan tenaga teknisi, pilih tenaga kerja. Dan jika pekerjaan ini dilakukan dengan penggunaan mesin, maka pilih mesin. Dan kemudian, di kolom barang pekerjaan dasar, pilih jenis barang yang menjadi fokus dari pekerjaan. Contohnya, jika barang jadi akhir adalah fokus dari pekerjaan ini, maka pilih produk produksi. Dan jika pekerjaan ini lebih cenderung memproses bahan untuk ke pekerjaan selanjutnya, pilih opsi bahan. Dan klik simpan untuk menyelesaikan pendaftaran pekerjaan. Dan kemudian pendaftaran pekerjaan dan pendaftaran proses sudah selesai. Sejauh ini, kita sudah membahas bahwa untuk mengelola sublangkah dari proses, kita perlu mendaftarkan kode pekerjaan untuk sublangkah. Namun, mohon diingat, jika Anda ingin mengelola secara terpisah riwayat produksi dan pabrik terkait untuk tiap sublangkah dari proses, Anda harus mendaftarkannya dalam proses yang terpisah. Bukan dengan kode pekerjaan,
karena kode pekerjaan tidak akan dipisahkan melalui pabrik dan distribusi bahan produksi dan produk masuk. Kode pekerjaan hanya tersedia untuk mengelola riwayat saja dengan tujuan pencatatan semata. Dan jika Anda ingin program memisahkan catatan atau riwayat dari tiap langkah produksi, Anda butuh untuk mendaftarkannya ke dalam kode yang terpisah masing-masing. Dan Anda akan mengetahui lebih lanjut mengenai alasannya dalam video ini. Jadi, setelah Anda menyelesaikan pendaftaran proses, Anda perlu menghubungkan tiap kode proses dengan kode pabrik. Di menu stok 1, pengaturan lokasi. Ketika Anda mendaftarkan lokasi baru, Anda butuh untuk menghubungkan proses ke dalam kode pabrik. Jika Anda klik baru dan memilih kode pabrik, kolom proses akan muncul. Di sini Anda dapat menghubungkan kode pabrik dengan proses yang sudah didaftarkan. Kemudian klik simpan. Lalu pabrik dan proses akan terhubung. Dan mohon diingat, untuk pabrik dan proses hanya dapat dihubungkan satu dengan satu. Anda tidak dapat menghubungkan lebih dari satu proses ke dalam satu pabrik. Dan untuk satu pabrik hanya dimungkinkan satu proses yang terhubung. Dan jika Anda memisahkan langkah produksi ke dalam beberapa kode proses, maka Anda butuh untuk membuat tiap kode lokasi terpisah. Dan setelah Anda menghubungkan kode lokasi dengan kode proses, Anda butuh untuk menghubungkan proses dengan tiap kode barang yang berkaitan. Di menu stok 1, pengaturan barang. Untuk barang yang kategorinya produk akhir atau produk setengah jadi, Anda dapat menghubungkan proses produksi dengan kode barang yang berkaitan. Jadi, setelah mendaftarkan kode barang terlebih dahulu, jika Anda klik pada kode barang, kemudian di tab informasi barang, di kolom proses, Anda dapat menghubungkan proses produksinya. Dan mohon diingat, untuk satu kode barang hanya dapat dihubungkan dengan satu kode proses. Kemudian klik simpan untuk menyelesaikan. Dan perlu diperhatikan, untuk kode barang yang kategorinya bukan produk setengah jadi dan produk akhir tidak dapat dihubungkan dengan proses. Dan kita telah membahas pengaturan dasar cara mengelola proses produksi Anda dan produksinya. Pertama, Anda perlu mendaftarkan proses untuk tiap langkah proses produksi Anda. Kemudian untuk tiap sublangkah dari proses, Anda dapat mendaftarkan kode pekerjaan dari tiap proses. Lalu hubungkan tiap kode proses dengan kode pabrik di menu pengaturan lokasi. Kemudian, hubungkan tiap proses dengan kode barang yang kategorinya produk setengah jadi atau produk akhir. Terakhir, kita akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan mengenai pendaftaran proses. Pertama, jika Anda tidak mendaftarkan proses produksi, Anda tidak akan dapat menggunakan fungsi terapkan BOM. Jadi, ketika Anda memasukkan data produksi ke menu seperti produk masuk atau distribusi bahan produksi, ketika Anda memasukkan barang produksi, Anda dapat menggunakan fungsi terapkan BOM. Untuk dengan mudah menerapkan kode barang yang digunakan untuk produksi berdasarkan dengan BOM yang sudah Anda daftarkan. Namun, karena fungsi ini berfungsi berdasarkan kode proses yang terhubung dengan tiap kode barang,
Jika Anda tidak mendaftarkan kode proses, maka fungsi ini tidak dapat berfungsi. Dan Anda harus secara manual memasukkan barang yang diproduksi beserta barang yang dikonsumsi dan jumlahnya. Kedua, Anda tidak akan dapat menghasilkan biaya karena di modul biaya, produk akhir dan setengah jadi yang tidak terhubung dengan proses akan dikecualikan dari penghitungan biaya, dan Anda tidak dapat menerapkan biaya tenaga kerja dan pengeluaran lainnya untuk tiap barang karena program mengalokasikan biaya tenaga kerja dan pengeluaran berdasarkan kode proses yang terhubung dengan tiap produk akhir dan setengah jadi. Dan ketika Anda menghubungkan proses dengan barang, Anda dapat mendaftarkan kode proses secara massal ke beberapa barang sekaligus melalui tombol ganti di bagian bawah atau menggunakan tombol web uploader di bagian bawah. Anda dapat menggunakan tab modifikasi data barang untuk menerapkan kode proses ke beberapa barang secara sekaligus. Dan Anda juga dapat menggunakan program Excel Add-in. Dan terakhir, mohon perhatikan bahwa Anda harus menerapkan urutan yang akurat untuk tiap proses, karena urutan tersebut akan diterapkan ketika menjalankan kalkulasi biaya melalui menu stok 2 biaya.